teman-teman, ini mungkin ada teman-teman yang di luar kota ya kan, dan para leader yang berharap kami ya kan mengadakan Zoom kembali ya kan, biar mereka jelas perubahan-perubahan yang terjadi di UBX ya. Oke, saya buka dari akun ya, kita mulai ya. Oke, mudah-mudahan ini yang punya ini di mute ya, jangan sampai terganggu ya untuk yang dapat informasi. Yang pertama, saya mau menginformasikan bahwa terjadi perubahan-perubahan itu adalah keputusan daripada pihak manajemen daripada UBX. Dan semuanya itu tidak bisa, kita hanya bisa melakukan, menjalankan saja. Ya, termasuk saya. Saya memiliki ada sekitar lebih 5 akun ya. 5 akun dan ini salah satunya. Nah, di sini ya saya akan jelaskan ya bahwa UBTech sudah tidak ada lagi. Saya tidak akan bercerita tentang yang terdahulu atau ngobrol yang dulu ya tentang UBTech ya kan. Ya kan? Karena semuanya sudah diperbaikin dan diperbaharui di UBX ya. Terlepas apa kata yang negatif ya kan, saya menyampaikan daripada ini sesuai dengan pengetahuan dan saya mengulik-ngulik daripada akun ini ya. Jadi di sini saya memperhatikan bahwa UBX ini memang benar-benar kepengen berjuang ya, berjuang untuk memperbaiki daripada exchanger-nya. Dengan dia punya program-program yang dia milikin, ya kan, yang dimilikin saat ini. Baik itu program memperbaiki program yang terdahulu, baik itu stakingnya, ya kan, stakingnya, lalu untuk program yang staking ke depannya. Di mana, ya kan, di mana UBX, ya kan, UBX telah membuat program earning atau staking ya, staking dengan dua konsep ya, dua konsep. Yang konsep pertama adalah UBX mining ya. UBX mining itu konsep pertama daripada UBX exchanger ya. Yang mana kita diberikan kesempatan mau staking yang biasanya kalau orang yang baru ada yang 0,4 ya. Kalau akun baru ya. Ya 0,5, 0,6, 0,7 dan 0,8% per hari sesuai dengan masa kontrak masing-masing ya. Selesai masa kontraknya kita akan mendapatkan pengembalian modal kita berbentuk daripada USDT ya. Jadi kita tinggal ngambil saja paketnya ya. Kita tinggal pilih ya kan, tinggal masukin all-nya saja ya kan USDT lalu tinggal submit order. Lalu ada program yang terbaru. Program yang terbaru sangat baru ini beberapa hari ini yang baru ya kan, sangat baru sekali yang dipromosikan oleh UBX. UBX ini mempromosikan program terbaru ya kan. Program terbaru namanya UBC Mining. UBC Mining ini ya, UBC Mining ini program yang sangat menarik ya. Menarik. Saya mohon minta bantunya Ibu atau Bapak yang terhormat yang saya sayangin, tolong Zoom ini adalah Zoom, bantu saya untuk mute suaranya ya. Kalau tidak saya berhenti, saya keluar dari Zoom ini. Ya, saya hanya bantu untuk menjelaskan kawan-kawan, mohon tolong dibantu ya kan untuk mute daripada Zoom ini. Ya. Mohon untuk dibantu. Ya. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan kembali ya kan. UBC Mining ya kan. UBC Mining ini punya program. Program dia itu ada yang luar biasa sekali, yaitu dia memberikan kesempatan 1% per hari. Ya, 1% per hari selama 365 hari ya. Nah, program yang promo ini yang 1% per hari 90 hari, ini promo dan tidak akan selamanya ada. Ingat ya, yang ini nih, hot yang ini nih, yang 90 hari tidak selamanya ada. Informasi bocoran yang saya dapat itu kurang lebih sekitar ya tanggal 5 atau tanggal 10 ini udah normal nih. Ini paling-paling jatuhnya akan jadi 0,8 ini. Ini nih, yang 90 hari ya. Tetapi saat ini kita hanya bisa jalanin. Tergantung dengan teman-teman ya kan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kepengen ngambil paket yang mana yang mereka yakinin ya. Yang mereka yakinin. Mau paketnya yang ini terserah. Ya, kebetulan saya ngambil paket yang ini ya. Kenapa? Karena saya punya aset ya kan. Saya punya aset di sini ya kan.
yang cukup lumayan, lalu saya juga membawa teman yang memiliki aset di sini dan saya juga membawa keluarga saya yang memiliki aset di sini. Dan saya bersyukur alhamdulillah ini tidak scammer, ya kan? Ini tidak scammer, tidak ada SOS atau tutup sama sekali seperti bisnis-bisnis yang ada, ya kan? Jadi ini masih ada kesempatan peluang kita, minimal kita bisa mendapatkan penghasilan. Itu sih harapan saya dan teman-teman dan tim saya. Oke. Lalu di sini setelah kita melakukan, kita pilihlah yang rata-rata orang mengambil di sini ya, ngambil yang di sini mayoritas teman-teman ya. Di sini kita bisa melakukan staking ya, bisa melakukan staking di minimal $100 ya, minimal $100. Minimal $100 itu akan membagi di sini kalau nggak salah saya itu kalau 100 itu membaginya 40% USDT dan 60% UBX dan kita akan terima UBC ya, perlu perhatikan itu. Kita akan terima UBC ya. Jadi di sini tertulis nih expected reviewnya terima UBC. Habis masa kontrak, kita akan diberikan ini nih, ya kan, sesuai dengan pembagian ini ya. Itu pembagian itu 40% USDT dan 60% UBX. Tapi habis masa hasilnya kita diberikan UBC. Oke. Dan ini ya kan, ini ya kan, ini yang ini earning atau kripto paket-paket yang ada itu pilihan kita. Kita ingin ambil yang mana ya. Jangan merasa tertekan, jangan merasa terpaksa, ya kan. Enjoy saja. Kalau merasa tidak berminat, lewatin saja. Tidak ingin, udah lewatin saja. Jangan ambil pusing, ya kan. Jangan dibilang nanti, itu dipaksa itu kalau nggak mau udah lewatin aja, ya kan. Lalu di sini di earning ya, di sini saya di earning ya. Di earning ini ya kan kebetulan saya di sini ngambil paketnya 2 ya. Kebetulan saya ngambil paket 2 nih. Karena setiap program ataupun paket apa yang mereka tawarin, ya kan, ini tawarin ya, habisnya tanggal 31 Desember 2025. Apapun paket yang mereka tawarin, ya kan, dan saya yakinkan bisnis ini, saya pasti akan ambil, ya kan. Banyak faktor, karena saya punya tim, saya punya aset, ya kan, dan saya masih meyakinkan daripada bisnis ini, ya kan. Dan bisnis tetangga mungkin lebih bagus, tapi saya belum yakin. Jadi saya masih meyakini ini bisnis. Nah, di sini saya juga baru tanggal 28 ya, tanggal 28 saya mencoba untuk stakingnya. Nah, staking di sini ya, staking di sini kita wajib untuk yang ini nih, UBC mining ini wajib kita klaim. Tapi sebelumnya saya naik dulu ke atas nih. Sebelumnya naik ke sini. Untuk UBX mining ya kan, UBX mining itu kita akan diberikan UBX ya. UBX akan langsung masuk ke asset name. Asset name sini nih ya. Biar ya, asset name. Nanti UBX kita itu masuk sini nih. Nah, bisa kita pindahkan ke spot. Sudah pindah spot, jadikan USDT, baru kita jual. Baru kita pindahkan ke exchanger kita, Indodax, toko kripto dan lain-lain. Itu khusus untuk yang ini, yang staking UBX. Nah, staking UBC ya, staking UBC ini wajib diklaim per hari. Nah, wajib klaim per hari. Kita klaim, tidak ada hilang deh. Tidak ini ya. Tidak, maksudnya tidak ada bertambah. Hilang deh kalau tidak diklik. Ya, jadi wajib diklaim UBC-nya. Tiap hari diklaim ya. Jangan tidak diklaim. Bonusnya nggak masuk ya. Pasti bonusnya masuk dan tidak akan bertambah. Ya. Dan akan masuk sama seperti ini setelah kita klaim masuk di sini. Silakan untuk dijadikan USDT dan dijual. Oke, lalu masukkan ke Indodax atau yang lainnya. Nah, untuk yang mungkin yang memiliki bonus di tim ya kan, baik itu bonus sponsor level 1, level 2 maupun dia memiliki peringkat, dia mewajibkan untuk membeli kuota daripada klaim
untuk mendapatkan kuota penarikan bonus mereka. Jadi bonus apapun yang ada di UBX ya kan, itu akan masuk di klaim UBX ya, klaim UBX. Bonus itu sisa dari sini nih, ya kan? Sisa dari sini itu akan masuk di sini. Ya, tergantung kuota kita, ya. Nah, kuota itu tergantung akun masing-masing. Tiap akun berbeda-beda. Ya, kalau kita baru daftar itu dapatlah 5 kali ya kan kuotanya itu dari 1 UBX dikali-kali 5 ya kan. Kalau dia memiliki peringkat khusus P1 ya kan karena bonusnya lumayan dia kali 3 ya. Jadi lebih sedikit ya kan, lebih sedikit pengalinya. Karena dia memiliki bonusnya cukup lumayan ya kan. Itu juga apa namanya kalau menurut saya itu termasuk adil ya, termasuk adil ya kan, karena jumlahnya yang banyak di bawah dia bonusnya, tetapi dia harus klaimnya itu tidak sebesar daripada jumlah tersebut. Memang bonusnya kelihatan 20%, ya kan. Kalau peringkat yang ketiga ya kan, peringkat P2 juga itu kali 3, kali 5 ya, sesuai dengan peringkatnya masing-masing lah ya. Nah, jadi kalau yang tidak berperingkat itu luar biasa, dia kali 5 tuh, ya kan dapatnya. Jadi ini wajib diklaim. Kalau tidak diklaim, bonus itu hangus, terbakar, ya kan, koinnya akan hilang. Ya, jadi itu salah satu apa namanya? Kalau saya sih melihatnya salah satu ketahanan sistem sih, salah satu ketahanan sistem dan itu bagus dan menarik. Tidak semua orang kadang-kala ada kendala sinyal, ada kesibukan dan lain-lain, akhirnya lupa klaim ya kan, apalagi yang punya sibuk dengan prospek dan prospek aja ya kan. Oke, ya kan. Di sini saya akan lebih menjelaskan lagi yang memiliki daripada pun saya yang satu lagi ya, yang memiliki daripada nih, nah yang memiliki aset ya kan, yang memiliki aset EUSDT ya, EUSDT. Nah ini yang memiliki aset EUSDT. Seperti saya ini ada 817 dolar ya. Ini salah satu akun saya kebetulan akun saya ini ya kan masih ada 817 dolar. Ada yang akun lainnya kebetulan di bawah 800 ya. Nah, saya buka yang ini saja ya karena ini apa namanya saya baru staking. Jadi saya akan jelaskan ini. Nah, saya harus melakukan staking di sini atau mining atau pertambangan di sini ya kan. Itu tergantung dengan saya. Saya pilih mau staking apa saja ya. Mau saya pilih tergantung dengan saya mau pilih yang staking yang ini ya kan penambangan UBX atau yang UBC ya kan. Nah, dan itu saya milihnya. Terserah yang mana minimal 100 dolar ya. Nah, staking 100 dolar itu kita harus perhatikan ya. Di sininya harus bulat. Ya, di sini saya harus tahu dulu. Bulat. Yang ada koma-koma gini-gini itu nggak usah buang aja, buang aja. Ya, buang aja. Kenapa kayak gitu? Dan tidak bisa dikirim pesannya tidak bisa karena saya udah coba. Ya kan? Jadi harus bulat. Nah, baru bulat kayak gitu baru bisa dia staking. Jadi ada beberapa kawan itu ada kendala, ya kan? Nah, jadi di sini kan tertulis nih. Nah, nih, sistem akan secara otomatis membeli 91,24 UBX untuk mencapai staking, ya kan? Jadi dia akan langsung membeli UBX dan dikenakan biaya di sana. Ya, maka saya sarankan karena di sini juga ada biaya 101, ya kan? Karena di sini ada biaya. Saya sarankan itu, tapi jangan ada koma-koma di belakangnya. Oke. Nah, itu kendala-kendala yang teman-teman yang biasanya tidak ini kenapa staking nggak bisa, susah kali dan lain-lain, susah buka dan lain-lain. Tetapi mereka hanya bisanya komplain aja, tapi tidak melihat, ditanya sama leadernya, ya kan. Nah, itu pertama ya. Dengan adanya saya melakukan staking ya kan di sini, saya berhak untuk konversi. Nih konversi ya. Baru saya berhak untuk konversi. Nah konversi saya hari ini karena stakingnya baru hari ini belum dibuka ya. Belum dibuka. Nah staking saya belum dapat ini hasil konversi belum bisa saya milikin.
Kenapa? Karena saya stakingnya di tanggal nih, mana ini nggak bisa diklik ini nih. Di tanggal hari ini kalau nggak salah saya. Ya. Saya staking kebetulan di tanggal hari ini. Nah, ya, saya staking di tanggal hari ini. Ya. Nah, jadi karena saya staking di tanggal hari ini, jadi ini tidak bisa dibuka dulu ya. Oke, kebetulan maaf. Oke ya, mana tadi? Ya, jadi saya staking di sini nih. Nah, oke. Ini baru tanggal tadi nih. Ini staking saya tadi nih. Ya, staking saya tadi. Oke. Nah, jadi ini paling-paling besok baru bisa kalau nggak besok lusa nih baru saya bisa konversi. Ya, baru saya konversi. Nah, jadi ada pilihan yang di sini diberikan dari UBX ya kan. UBX mempertahankan dari exchanger-nya untuk tetap bertahan, berkembang dan bertumbuh, membuat kebijaksanaan ya kan, kebijaksanaan untuk mewajibkan daripada timnya ya kan, timnya para usernya ada 300.000 user ya, 300.000 user untuk sama-sama memajukan UBX ya kan, dengan staking di akun masing-masing. Ya terserah berapa besarnya itu pilihan ya kan, mau pilih yang mana terserah. Nah, dengan staking tersebut mereka akan mendapatkan hak konversi daripada ininya ya. Nah, kenapa saya harus memutuskan daripada ini? Saya kan punya hitungan juga ya. Ini 8177 ya. 8177 ya. Yang pertama ya kan 8177 itu kalau dikalikan 2 saya mendapatkan kurang lebih 1,6 ya 1,2%. Oke. 817 kali 0,2%. Ya, 1,6 dolar ya. Jadi dari konversi saya dapat 1,6 dolar. Hitungan saya 100 saya dapat kali 1%, saya dapat 1%. Saya dapat 1%, saya tambahkan dengan ya konversi saya 1,7 ya kan, 1,7 berarti saya mendapatkan kali 2,7 ya. 2,7 itu untuk WD 2,7 berarti kurang lebih 4 hari saya udah bisa melakukan WD ya. Karena penarikan itu minimal ya. Penarikan minimal di sini adalah agak keluar USDT itu adalah 10 dolar ya. Seperti biasa sama dengan exchanger lain ya. Dari spot itu ya. Ini biasanya 10 dolar nih. Jadi sepengetahuan saya sih ini 10 dolar. Nah, ini nih. Minimal 10 dolar ya. Maksimalnya tertulis ya, tergantung dengan ininya. Kecuali kita pindah antar exchange ya, menggunakan UID itu maksimal minimal berapapun tidak ada masalah. Yang ini biasanya kalau exchanger itu 10 dolar. Jadi kenapa saya memutuskan itu ya kan, daripada saya menunggu ya kan 1,7 konversi ya kan, bagi 10 dibagikan dengan 1,7 saya butuh 6 hari, seminggu sekali baru bisa tarik ya kan. Sedangkan ya kan kalau saya staking saya membutuhkan waktu cuma 4 hari saya sudah bisa tarik ya kan. 4 hari sudah bisa saya tarik ya. Dan saya mendapatkan manfaat kalau saya bilangnya manfaat bukan profit atau yang lain-lain ya. Jadi saya mendapatkan manfaat dari staking saya ini ya kan double ya. Double manfaat. Yang pertama saya mendapatkan hasil daripada ini dan saya juga mendapatkan manfaat daripada ekuitas saya bisa EUSDT saya bisa keluar ya. EUSDT saya bisa keluar. Jadi, ya kan, kalau dihitung tadi kan dapat 1% 1 dolar ya. Ditambah saya ekuitas saya dapat lagi 1 dolar nih, 2,7. Ya kan? Nah, jadi 2,6 ya, salah saya. 2,6. Jadi 2,6 ini kalau saya kalikan 30 saya udah cuan 49 dolar.
ya kan? Salah, ini ditambahkan dulu nih, sama dengan kali 30. Nah, ya kan? Itu baru angka benar. Nah, ini ya kan kalau dikalikan dengan harga ya saat ini kurang lebih 1.255.000. Sebentar lagi udah balik modal yang $100 saya itu. Ya kan? Nah, jadi saya harus nikmatin lagi, itu panjang itu lagi. Ya kan? Saya menikmatin itu kurang lebih karena kontraknya yang saya ambil kebetulan mumpung lagi promo nih. Nah, ini mumpung promo nih. Mumpung promo ini nih. Nah, saya ambil dulu ini. Yang mana tadi promo? Ini. Ya, mumpung promo ini, saya ambil dulu ini. Ya. Saya ambil dulu ini. Nah, saya ambil dulu ini karena hitungan saya berpeluang dapat duit nih 3 bulan ke depan untuk balik modal. Mungkin saya ada keperluan yang lain, ya kan? Karena kan saya sudah 3 bulan ke depan itu 78 kali 3, saya udah cuan 234. Saya bisa staking kan sekali lagi. Ya kan itu udah nikmat kan? Karena kontraknya 3 bulan ya kan. Itu masih ada pengembalian modal staking kan lagi. Jadi saya nikmatin itu ya. Daripada saya menunggu ya, menunggu. Ini saran saya saja, semuanya pilihan, tidak dipaksakan. Pilihan daripada kawan-kawan semuanya ya. Daripada saya menunggu daripada ini kapan habisnya, kapan selesainya, ya kan ini nih ya. Ini saya ini $817 itu ya. Yang seperti ini ada 2 akun ya, 2 akun saya yang seperti ini. Sisanya tinggal di bawah 500-an. Yang seperti ini. Jadi saya terpaksa harus bertahap-tahap ya. Kebetulan yang saya baru lakukan staking baru di 2 akun ya, 2 akun. Tinggal lagi 4 akun lagi yang belum saya lakukan staking ya, bertahap ya. Jadi hasil sini rencana saya mau staking ke lagi yang sini, hasil sini masuk staking ini. Jadi semua akun saya hidup dan saya bisa nikmatin ya. Oke. Jadi buat teman-teman saya sarankan ya yang masih memiliki ini saran saja tapi tidak dipaksakan, itu pilihan ya. Itu pilihan. Jangan dipaksa, kalau tak ada diamin aja. Matikan, uninstall kan UBX-nya itu. Tak usah pusing-pusing, ya kan? Nah, ya kan? Tapi saya menyarankan supaya ini dapat double, kita dapat hitung benar-benar ya. Saya sarankan hitung benar-benar, ya kan? Jangka waktu daripada kita mau memutuskan staking ini hitung benar-benar, ya kan? Misalnya kita ngitung, mungkin ini duit ya apa namanya duit simpanan kali nih ya kan, mungkin adanya $100. Jadi kita hitung betul mau yang mana, pilih yang ini ya kan manfaatnya berapa lama, atau pilih yang ini manfaatnya berapa lama ya kan, pilih. Lalu dianalisa lagi ya kan, analisa lagi gimana daripada volume trading di UBX ya kan maupun yang UBC ya. UBC ini cukup kenaikannya kebetulan cukup signifikan ya. Nah, jadi dianalisa lagi apakah UBC, apakah UBX ya. Tetapi perlu diperhatikan ya kan bahwa UBX, UBC ya kan ini memang baru, yang UBX ini yang kebetulan apa namanya kebanyakan menggunakan UBX ya kan. Nah, jadi semuanya pilihan, jangan terpaksa ya kan, jangan terpaksa. Saya rasa cukup mungkin ada kita sharing-sharing ya. Semampu saya akan jawab. Ya. Saya semampunya saya akan jawab apa yang diinginkan teman-teman ya kan, saya akan bantu jawab. Oke, saya jawab dulu pertanyaan mungkin dari Zoom ya. Dari Zoom dulu. Halo brother, Michael UBX, yes. Oke, tolong co-host bantu mood yang ada. Oke. Nah, untuk teman-teman yang kepengen sharing dengan saya, tolong angkat tangannya boleh atau di chat boleh. Nanti saya akan bantu jelaskan, ya kan. Nah, kami ya kan mungkin minggu ini ya kan kebetulan di kota kami akan mengadakan acara ya kan, acara UBX menjelaskan ya kan tentang UBX ke depannya. UBX itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi mereka mempersiapkan untuk yang ke depannya juga, ya kan. Itu Pak siapa itu tolong dibuka Pak siapa tadi dia mau ini nih
saya mau penjelasan tentang konversi ya. Wirman, Pak Wirman ya, Pak Wirman. Iya. Oke. Ini tolong suaranya oke, Pak, tolong bisa suaranya. Itu udah bisa itu kayaknya itu. Silakan Pak, ngobrol Pak. Pak ini mana ya Bapak ini. Pak I ya. Wah nggak ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Kenapa hilang suara Bapak ini? Sudah ada Pak? Sudah ada suaranya? Udah. Oke Pak, siap. Saya mau tanya masalah konversi. Tolong dijelaskan nih biar tim-tim lebih paham Kak. Pak, Oke, maksud boleh. saya begini. Misalnya, Oke, siap. ini sudah staking kan? Sudah staking, berarti bisa konversi, ya kan? Oke, Oke. siap. Kalau kita tidak konversi setiap hari, misalnya 2 hari kita tidak konversi, apakah konversi yang ketiga hari itu dijadikan satu, hasilnya sama 2 hari yang tidak konversi itu? Nah, itu aja sih Pak, gimana penjelasannya? Soalnya, Oke, siap. oke, siap Pak, siap. Oke, ini saya bantu jelasin ya. Saya bantu jelasin ya. Saya bantu jelasin untuk yang staking ya. Yang ini kalau nggak salah ini mungkin udah nggak ada ini ya. Ini nggak ada untuk klaim-klaimnya. Yang ini nih. Yang ini. Yang ini ya, kita di sini sesuai dengan aturan UBX ya. Jadi aturan UBX itu sebelum aturan itu ada, mereka biasanya telah memberikan sinyal. Itu saya jelaskan dulu buat teman-teman. Mungkin jarang membuka ya, jarang membuka. Tolong dilihat di sini ya kan, diklik kalau ininya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya sukses deposit ya untuk staking tadi nih. Di sini kita ada penjelasan ya kan, yang mana kita diwajibkan untuk mengaktifkan akun ya. Mengaktifkan akun ya. Itu saya jelaskan dulu. Di sini ada pengumuman tambahan mengenai sistem akun aktif. Nah, itu udah sinyal udah ketahuan dengan kita tuh. Harus kita udah tahu itu. Jadi mereka sudah memberikan informasi dengan kita. Ya kan? Memberikan informasi ya kan, baik itu sinyal-sinyal mengaktifkan akun, lalu spesial 1% per harinya, lalu bisa masuknya daripada koin UBC itu sinyal-sinyalnya udah di sini. Dan kalau teman-teman kawan-kawan semuanya sudah sering baca, biasanya dari notifnya udah ada itu ya kan. Nah, kalau dari notifnya kalau nggak bisa baca karena bahasa Inggris ya kan, translatekan saja, screenshot translate ya kan. Nah, jadi bisa membaca. Nah, seluruh akun yang ada ya kan, seluruh akun yang ada diwajibkan aktif ya kan, diwajibkan aktif. Bagi akun-akun yang tidak aktif, itulah bonus-bonusnya hilang, angus ya kan. Bonus-bonus yang pernah dia jalani. Lalu yang kedua ya kan, yang memiliki akun ya kan, yang memiliki akun aset ya, yang memiliki aset EUSDT ya kan, EUSDT ya, EUSDT. Ini bisa dikeluarkan dengan konversi ya. Bisa dikeluarkan dengan konversi. Bagaimana agar konversi berjalan lancar? Salah satunya syaratnya sesuai dengan syaratnya itu adalah staking. Saya kebetulan akun saya yang ini baru diaktifkan tadi, jadi saya belum bisa menjelaskan ini ya. Jadi kalau ini belum di staking kan ini nggak aktif nih, ini nggak bisa dikonversi. Karena konversi itu bisa dilakukan, dia akan nongol angka di sini nih. Jumlah konversi per hari ini segini, lalu total konversi gini. Jadi pengalaman kita dari yang kemarin, apabila kita tidak konversi hari ini, nah, ini pengalaman kemarin nih, apabila kita tidak konversi hari ini, akan dijumlahkan besok hari. Itu iya.
Ya, Ya. benar Pak. Itu pengalaman kita kemarin. Nah, kalau melihat dari sini itu akan sama. Karena kenapa? Jumlah yang akan ditukarkan hari ini dengan total jumlah yang ditukarkan. Jadi, saya rasa ini sama. Jadi total misalnya hari ini kita sempat konversi nih, 3 hari kemudian itu akan tertotal. Di situ baru bisa dikonversikan kita. Itu. Yang pastinya syarat daripada ini wajib memiliki salah satu saja penambangan atau staking, mau UBC atau UBX itu terserah. Dan lebih bagus lagi kalau memang memiliki kemampuan, dana, yakin, percaya ini akan jalan dengan bagus ke depannya, ya kenapa tidak mengambil momentum untuk mendapatkan penghasilan di sini. Itu sih, ya kan. Kebetulan saya harus pecah-pecah karena akunnya banyak, ya kan. Kemampuan ini kan baru jalan nih, jadi kemampuan saya juga tidak banyak. Ini harus dideposit, ini deposit. Nanti berjalan waktu ini akan jalan, ya kan, seperti yang kemarin lagi ya. Saya berharap dengan saya cepat bisa mengaktifkan seluruh akun saya dan ya minimal 1.000 semuanya lah ya, biar mendapatkan manfaat yang lumayan ya kan, semuanya jadi aktif. Oke, saya rasa jelas ya Pak. Apalagi Pak penjelasan saya buka dari akun saja. Bukan maksudnya gini Pak. Bagaimana ya? Misalnya, apakah hasil konversi hari 1 sama hari 2 itu digabungkan ke hari ketiga? Apa hilang hasil konversinya itu Pak di hari ketiga? Apakah hasil konversi itu cuma masuk di hari ketiga aja? Yang hari 1, 2 itu hilang? Itu maksudnya Pak saya Pak. Iya, itu posisinya Bapak staking atau tidak? Itu dulu saya jawab. Sudah saya staking nih Pak, sudah. Ini terjadi di teman nih masalahnya. Nyesel saya enggak konversi setiap hari. Ternyata kan kalau kita konversi itu setiap hari kan balik modalnya kita ini sampai 1,5. Nah, setelah Anda tidak konversi misalnya nih Pak, dia bertambah tahunnya, ternyata hilang, bukan hilang uangnya, hilang hasil konversi yang misalnya hari Senin, kita sebut hari Senin, Selasa itu hilang, dikembalikan ke modal. Nah, nanti dia tidak bisa dikonversi, tidak bisa jadi satu loh, maksudnya di hari ketiga itu Pak. Apakah seperti itu? Kemarin tidak seperti itu kan Pak? Kemarin tidak seperti itu dong, bertambah. Kemarin pas kebijakan belum ada staking, tetap nambah, tapi sekarang dia hilang. Nah, dia hilang. saya sih belum, saya kan baru staking ini, ya kan yang ini. Saya belum tahu nih. Tetapi saya rasa itu tidak hilang nih. Maksud saya tidak hilang uangnya Pak. Cuma jangka waktu kembalinya bertambah, tidak hilang uangnya. Iya, betul. Jadi pada saat ini ya kan, konversi ini kalau saya sarankan konversilah tiap hari. Jangan ditunda-tunda. Tiap hari. Ya. Kenapa saya menyarankan tiap hari? Yang pertama, mempercepat kita mendapatkan daripada income. Konversi, lalu kalau bisa sih jual lah ya kan, jual. Tetapi kalau yakin sebuah dia akan naik, hold, ya kan. Tapi kalau untuk mempercepat pengembalian modal ya kan, ya jual aja, langsung jual masukin, atau dikumpulkan kayak saya ini, saya kumpulkan di satu akun, pindahin saya jual, pindahin saya jual. Nah, saya kumpulin satu akun. Ya kan? Makanya saya bukan nih untuk UBX, UBTech kemarin kan, saran saya sih Pak, lebih baik cepat-cepat staking. Karena apa? Kalau Anda menunda staking, uang yang Anda kembali dalam waktu 1,5 tahun itu bertambah. Karena apa? Uang itu tidak bisa didobelkan lagi kembalinya setiap hari, itu ternyata per hari kita dikasih 0,2. Betul. Ya. Jadi jam berapapun kan bisa kita lakukan. Yang pasti sih harus lewatin jam 8 lah, walaupun jam 7 udah masuk kadang ya. Ya kan, jam 8 pagi. Menunda harian itu tidak hilang dia Pak. Ternyata tidak bisa dijadikan satu. Tidak bisa didobel. Jadi waktunya bertambah ya. Jadi konversi tahunnya bertambah. Karena saya belum mencoba ya. Kalau yang akun ini saya ini setiap apapun walaupun tidak ada EUSDT, saya tetap akan staking misalnya kan. Tetap saya akan coba. Cuma kemarin saya strategi. Nah, jadi apa namanya, kita wajib konversi. Walaupun di sini saya melihat di sini
hari di sini kan ada ini kan garis miring nih, ya kan? Ya. Nah, biasanya total yang tidak kita konversi di sini masuk. Jadi total 2 hari itu masuk di sini. Kalau yang Ya, kemarin, ah, ya, ya kan? Ah, hari 2 hari tidak konversi hilang sudah, bukan hilang uangnya, modalnya dikembaliin lagi ke perusahaan, kembali ya, lagi. betul. Nah, rugi Harinya tambah panjang jadinya. ya, hari tahunnya tambah panjang, bukan hari lagi Ya, tahun. oh ya, Ya, ya. ya, ya. Jadi ya terima kasih juga Pengalaman saya ini. informasinya Pak, karena saya belum memiliki pengalaman di situ, ya kan? Saya Ya, ini selalu memberikan informasi apa yang saya dapat, misalnya dari acara Zoom, lalu saya kulik-kulik daripada akun, itulah yang saya sampaikan buat teman-teman, agar teman-teman semuanya nyaman bahwa bisnis ini ya, bagus dan berjalan terus, bukan ya, bukan hanya kata dia kata A, ya kan? Dan mereka ya. melakukan perbaikan-perbaikan. Itu pasti terjadi ya plus minus, ada yang negatif, ada yang positif dong, ya Ya, kan? ya, ya. Yang namanya bisnis itu kalau sempurna kali, semua orang akan ikut dong. Nah, sama Ya. dengan kalau misalnya ada teman bilang, wah hati-hati bisnis itu, oh, bisnis itu scam. Kadang salah, kadang kala saya bertanya dengan orang itu, saya bilang, bang, kalau ada yang tidak bisnis yang tidak ada scam, saya ikut dong bang, bantu Ya, saya cari. Nah, dia ya, juga nggak ada solusi. Janganlah ikut-ikut bisnis kayak gitu. Janganlah. Kadang saya minta, ya kan, saya ini butuh makan. Saya ini butuh penghasilan. Kalau misalnya saya tidak berbisnis, apakah kalian yang akan ngasih saya makan? ya, benar-benar mantap Nah, Pak. Ya, jadi maksud saya, ya kan, baik orang yang negatif, orang apa, ambil positifnya. Ya kalau tidak yakin ya udah geser, tinggalkan. Jangan berpikir yang negatif. Kawan-kawan ini mau mencari penghasilan, ya kan, mau ya, dapat sedikit penghasilan. Jadi ya janganlah menyudutkan teman, ya kan, itu. Saya ya, ya, pun, ya kan, saya ini membantu, di atas saya ini banyak leader ya, di atas saya ini, ya kan. Yang nongol tuh saya. Nah, mungkin di Zoom mana ya. belum ada nih, ya Ya, kan. makanya saya ini bukan bukan saran sih. Makanya saya pikir nih pribadi saya nih Pak, kan lebih baik staking cepat. Karena apa? Kalau kita staking cepat, otomatis pengembalian modal di X Ubitek kemarin bakalan cepat. Kalau kita menunda-menunda, tambah tahun. Soalnya kan tidak dibuka konversinya kan. Syaratnya harus staking. Benar, Pak, Begitu Pak. benar. Nah, itu syaratnya kita staking. Jadi buat Ya, teman-teman, ya kan, yang memang memiliki aset, ya kan, memiliki aset, ya kan, berapapun aset Anda di sana, itu adalah aset. Nah, kepilihan staking itu adalah pilihan kita. ya. Terserah. Kalau Mungkin, kalau mungkin begini Pak, mikirnya teman-teman kemarin kan, teman-teman di sini kan di Lombok ini, ternyata mm, walaupun saya konversi setiap hari, nanti pas seminggu saya konversi bergabung dia. Sekarang tidak dikonversi setiap hari, hilang. Sekarang, ya, oh, betul, betul. ya. Jadi memang Makanya seperti itu. rugi. Ya, rugi tidak cepat-cepat staking karena apa? Tahunnya bakaran bertambah Pak. Iya, benar, benar. Jadi kalau bertambah cepat kita staking, kita bertambah cepat juga mendapatkan penghasilan. Juga Ya, kalau saya sih melihat, ya kan, ini momentumnya sangat bagus. Yang pertama, Imlek udah selesai nih. Yang para staking yang uang besar itu adalah Cina sama India ya. Nah, ya, jadi Cina itu udah melakukan mungkin sudah selesai lah Imlek dia, dan mungkin bulan besok mereka udah mulai menyerbu daripada staking mulai awal lagi. Nah, kita nanti ya kemungkinan kita akan kebutuhan yang sangat banyak, yang ya kita sama semuanya kebutuhan sangat banyak itu pada saat di bulan puasa, ya kan, di mau dekat lebaran itu kebutuhannya sangat banyak, bahkan berlipat dibandingkan dengan kebutuhan hari-hari sebelumnya. Jadi hitungan saya kalau Star memang benar-benar bagus di saat ini dan kita akan menikmatin di sana, ya kan. Ya itu pilihan. Jadi jangan jangan memaksa, katanya, kata saya nanti katanya kan. Saya tidak ya, memaksa karena saya menginformasikan kayak gini nih. Karena kalau niat buruk dari UBX, kalau memang dia niatnya mau scam, ya tutup aja, ngapain dia pusingin member dia. Ya dia jadi ujung kulon sana. Ya kalau memang dia niat jelek, ya kan. Tetapi kan mereka tidak berniat jelek. ya, Selama ya, saya mengikuti sebuah bisnis, ya kan. Bisnis ini masih komitmen, dia mau ada itikat baik dia. Ya kan. Kalau bisnis lain itu SOS, ya kan. Kalau harganya jatuh tidak naik lagi. Nah, kayak gitu. Kalau kripto-kripto yang harganya sering jatuh itu,
itu nggak naik lagi, ya kan? Kalau ini mereka komitmen, ya kan, 1%, 0,8. Cuma ada problem yang mereka hadapin kemarin, ya kan? Saya melihat ada problem, dan problem itu sangat besar, ya kan? Keputusan dan pemilihan mereka sangat susah yang akan mereka hadapin. Tetapi mereka komitmen tetap menjalankan dan membukanya. Dan itu keberanian mereka itu saya angkat jempol, ya kan? Walaupun saya merasa dirugikan, sebenarnya jujur saya rugi besar kali ruginya karena cuma saya tetap harus, ya namanya bisnis ya, bisnis berisiko, tetap saya tetap jalanin. Jadi buat kawan-kawan yang mau tambahan, ada tambahan lagi Pak biar teman-teman yang lainnya. Cukup itu aja Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lihat di ini ya. Tolong jelaskan marketing plan aktifnya Mr. Anto. Sebentar Bapak, ya kan? Marketing plan. Ya kan, biar orang nih banyak ini. Pak, jadi saldo EUSDT bagi yang tidak staking itu tidak bisa diapa-apakan Pak. Benar Pak. Jadi saya jelaskan, kalau kita tidak melakukan staking, ya kan, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi kalau kita punya saldo EUSDT itu hanya $100 ya. $100 mau nunggu berapa lama Pak? 0,1, sedangkan kita melakukan penarikan itu $10 dari exchanger. Jadi ini saran ya, tidak memaksa, itu telah semuanya keputusan dengan Bapak, pilihan Bapak. Kalau saya sarankan staking lah, ya kan, ambil yang 1% yang per hari, ambil yang 90 hari, 90 hari ya yang pendeknya, itu yang UBC ya. Itu saran. Saya mencoba yang di situ. Jadi kalau mau ikutin boleh, mungkin ada pilihan yang lain, mau ngambil yang 1 minggu itu pilihan. Terserah. Oke. Lalu jadi untuk UBX exchanger simbol tokennya pakai yang mana Pak? UBX atau UBC? Kalau simbol UBX pakai UBX karena exchanger UBX tetap UBX ya. Yang di UBC kalau tidak di staking apa tidak bisa diapa-apakan? Saya dibantu jelaskan untuk plan prospek UBIT ke depannya. Waduh, saya bantu plan UBIT ini ya. Cuma saya mau cari dulu di ini sebentar ya, karena banyak pula bisnis yang diikutin kawan-kawan. Sebentar, saya buka dulu. Mudah-mudahan di sini saya mendapatkan plannya ya. Bentar. Karena plannya itu kemarin saya agak kesalnya bahasa Inggris semuanya. Makanya saya jelaskan kawan-kawan, saya pikir banyak yang tidak ini loh. Tidak mengerti ya. Tidak mengerti. Plannya sih hampir sama dengan kemarin, itu tuh tidak jauh beda ya. Yang untuk direct yang pertama adalah 10% ya, direct yang kedua ini itu 5% ya. Bentar ya, sebentar saya buka dulu dari ini baru bisa ini. Bentar. Oke, plan. UBX bahasa Indonesia. Oke. Kalau nggak terbuka nih. Ini dia. Oke, saya berbagi layar. Biar saya baca dulu. Oke, saya buka dari plan ya. Nah, ini baca nggak buat teman-teman? Jadi tujuan daripada UBX ini ke depannya adalah untuk masuk ke exchanger besar, top 5 ya, top 5 exchanger besar. Tapi saya tidak tahu top 5 exchanger besar mereka ini yang masuk di CMC atau di mana, kan banyak alat bantu ya. Karena kemarin dia sudah masuk di penilaian exchanger yang di luar, yang Asia punya itu kebetulan penilaian dari Cina ya. Itu. Nah, ini bisa dibaca, nanti bisa diambil dari ini ya.
di grup-grup ini sudah dikirim. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sini melihatnya, kemarin udah kami kirim terus ini. Ini apa UBX ya kan? Yang ini tidak perlu saya banyak jelasin ya kan? Jadi kalau ini kan udah dijelaskan dia berapa 5%, 5%, 20%. Staking itu ini 70% yang disiapkan untuk staking ya. Itu bahasa sederhananya ya. Nah, lalu apa itu for Fox ya, staking World Management ya kan. Nah, ini ya kan. Ini yang ini bisa dibaca. Nah, paling-paling saya akan membacakan daripada ini investasi staking penambangan bebas risiko. Ini bisa lihat, baca saja. Saya mau marketing plan saja yang akan saya jelas. Ilustrasi ya kan, modal 7 hari ini untuk yang paket-paket yang akan kita ambilin ya. Ini paket-paket yang kita ambil nih. Ya. Ini paket di akun ada, tergantung dengan kita pilihannya, itu dapat hasilnya berapa ya kan. Itu bisa dibaca. Nah, mungkin penjelasan untuk marketing plan yang paling inti sekali adalah marketing plan. Nah, sini nih. Nah, marketing plan ini sangat sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin ingin mendapatkan penghasilan tambahan khususnya di networknya ya, khususnya networknya. Syarat utama yang pastinya staking $100. Itu syarat paling awal ya kan. Kalau kita udah nggak staking $1, gimana kita main networknya? Ya kan, itu syarat awal dulu. Nah, syarat kedua syarat pertama itu sebelum masuk ke syarat kedua ya kan, yang pastinya kita mendapatkan di sini kita mendapatkan ada ya nih, kita mendapatkan 10% dari orang yang staking di bawah kita, orang langsung ya kan, orang langsung. Jadi hasil dari temannya kita level kedua, kita staking di $1.000. $1.000 teman kita itu dapatkan 1%. 1% ya kan, ambil 90 hari atau 360 hari. 1% kita berapa dapat kita? Dapat kita adalah sekitar 10%. Ya. 10% $1 kita dapat. Kalau itu terjadi 10 orang saja, kita udah dapat $10 per hari. Luar biasa ini. Ya kan? $10 per hari kita dapatkan. Ya. Jadi 10 orang itu kita dapat $10 per hari bisa kita WD. Dan kalau belum lagi staking kita. Jadi dari hasil kita 10 orang direct kita langsung aja kita udah nikmatin. Ya kan? Nah, kalau kita punya teman di bawah ya kan, di bawah teman kita itu juga ya kan, memiliki orang itu $1.000 ya kan, $1.000 juga itu 10%, $1.000 ya kan, kali 10 1% ya kan, teman-teman dia dapat $10, kita mendapatkan 5%. 5%. Totalnya udah lumayan, 0,5 dari tim bawah teman kita. 0,5 luar biasa kan? Itu kita tanpa peringkat ya kan, tanpa ada peringkat ya kan. Kalau tanpa peringkat ini keuntungan kita tuh full ya kan, kita cuma dapat cappingnya itu kalau nggak salah saya 5%, 5 kali ya. Nah, jadi ini sangat besar ya, sangat besar, apalagi dapat 1%. Ya, sudah 15% kita dapat itu. Itu kalau belum lagi banyak yang kita ajak. Oke, ini dari kita tanpa peringkat ya. Lalu, di sini kita balik lagi. Bagaimana kalau kita telah untuk mencapai, kita ngambil karir VIP 1 untuk menjadi peringkat VIP 1 berkarir kita.
kita harus minimal. Yang pertama kita memiliki direct kita secara langsung itu 5 orang, 5 akun, ya kan? 5 akun itu aktif. Minimal 100, 100, 100, 100. 5, ya. Dan 5 itu, ya kan? 5 itu total omset tim dari 5 itu harus $30.000. 5 itu $30.000. Dari $30 itu kita diwajibkan syarat staking adalah 500. Jadi bukan hanya kita ini disuruhnya, kita tidak seperti bisnis lain yang hanya deposit, mungkin deposit saja dari tahunnya $100, lalu sisanya karena dia bagus di jaringan, dia tahunnya tarik-tarik aja. Tidak bisa seperti itu. Dia juga ikut serta minimal staking $500. Ya, $500 dia akan dapat cappingnya adalah 3%. Nah, ini kan saya jelaskan cappingnya nih. Capping 3%. Lalu dia berhak mendapatkan hasil ya. Hasil total profit harian rabat itu 20% dari tim. Ya. Jadi, saya jelaskan, saya ulangi lagi. Wajib kita memiliki 5 orang, ya. 5 orang langsung direct kita yang minimal deposit 100, total omset kita adalah 30.000, ya kan? Total omset kita 30.000, kita berhak menjadi peringkat V1, ya. Saya masuk ke akun saya. Kebetulan ada akun V1. Ya, mana ya? Ini dia. Akun saya V1 nih. Nah, akun saya V1 ini, ya kan? Ini yang V1 ini, ya kan? Nah, V1 ini oke, masuk. Nah, ini V1 ini direct yang di sininya harus 5. Ini kan karena V1, oke, jangan yang ini akun ya. Saya jelasin yang akun satu lagi aja. Agak susah ini. Nah, ini nah, ini kelihatan nih. Ke kriteria peringkat. Ini orang yang kita sponsorin secara langsung ini. Kalau ini udah penuh, ya kan? Ini syarat awal udah kita terpenuhi. 5 orang yang sudah kita direct 1. Syarat kedua adalah kita harus memenuhi $30.000 agar mencapai V1. $30.000 mencapai V1, apa sih yang kita dapat? Nah, yang kita dapat adalah kita pakai kalkulator. 30.000, ya kan? 30.000 itu kita dapatkan itu sebesar kali, ya kan? Anggaplah rata-rata teman kita yang staking ini adalah ngambil 1% semuanya. Jadi tim yang 30.000 itu per hari dapat $300. Berapakah hak kita dari $300 ini? Ya kan? Sesuai dengan ketentuan yang di sini, ya kan? Hak kita adalah, nih baca nih, biar sama-sama pintar, rabatnya 20%. Ya, dari sini. Berarti kita berhak memiliki 20%. Oke. 20%, $60. Enak ya, V1 peringkatnya luar biasa, $60. Besar. Besar. Tetapi perlu kita perhatikan, di sini ada namanya capping. Kuota penghasilan batas kelipatan gali ganda 3, ya. Berarti ini penghasilannya ini berarti bagi 3 ini. Kalau salah saya bagi 3 nih. Ya. Jadi 20% itu ini bagi 3 nih. Jadi kita tuh dapatnya kalau bagi 3 bagi S sudah sama dengan bagi 3. Nah, dapatnya bersihnya adalah 20%. Loh kok kayak gini? Itu udah ketentuannya. Ini saya kasih contoh. Kebetulan ada yang V1. Nah, oke. Nah, pada saat ini dapat ribetnya, ya kan, dapat ribetnya itu 1,7 itu untuk mendapatkan ribet 2,68 UBX itu saya harus beli kuotanya dulu. Nah, satu kuota saya kebetulan ini V1 ini 0 kali 0,3. Ini 0 kali 0,3. Jadi 1 ubit 1 ini 1 ubit itu dapatnya
kali 3. Jadi 3 ubit. Ya kan? Berarti mencairkan ini membutuhkan 3 kali ini nih. Nah, baru kita bisa klaim. Nah, bila kita tidak melakukan klaim, ini terbakar, ya, terbakar, tidak bisa diambil kembali. Dan ini hanya masuk sekali-sekali saja. Oke, ya, itu penjelasannya. Nah, kalau kita masih akun seperti ini, ya kan, kita mendapatkan bonus dan lain-lain, itu kita di sini kita klaim, di sini kita masih di sini dikalikan 0,5. Oke, 0,5. Jadi sebanyak apapun kita sponsor, ada syarat juga ya kan. Syaratnya 0,5 itu penarikan daripada bonus yang kita ini kan tarik ya di sini. Oke, baru kita bisa klaim. Oke. Lalu di sini ya, di sini sudah ya kan. Nah, untuk mencapai peringkat P2 itu kita harus memiliki 2 VIP 1. 2 VIP 1 dengan kaki yang berbeda. Bukan dia V1, V1, V1 susah teh. Nggak bisa. Ya kan? Kaki yang berbeda. Nah, kaki yang berbeda berapa omset yang dibutuhkan? Omset dibutuhkan 100 USDT. Cappingnya minimal deposit kita wajib 1000. Jadi sudah kita memiliki apa namanya V1 2 orang, ya kan? Di bawah kita dengan kaki yang berbeda, omset sudah mencapai 100 USDT. Kalau kita tidak deposit $1000 minimal, kita tidak dapat peringkat. Tetap peringkat kita peringkat lama. Oke? Nah, lalu kuota itu adalah 1 USDT, kita bisa dapat 4. Nah, ini agak lebih besar, ya kan, kuota kita lebih besar. Ya, cara ngitung kuota tadi di akun masing-masing ya. Nah, kita mendapatkan 30%. Nah, 30% itu sisa dari ini ya, Om. Nah, jadi kawan kita dapat yang level 1 dapat 20% nih. Sisanya kita dapat 10%-nya dari mereka nih. Jadi jangan 30%, 30% besarnya kawan kita itu dapatnya 30%. Enggak gitu ceritanya, ya kan? Banyak kawan-kawan salah tafsir nih. Dari level 1 itu kan sudah dimakan sama teman kita yang level 1 nih 20%. Sisanya tuh kan 10% tuh. Ya kan? Itu baru kita yang makannya 10% dari sisa dari teman kita nih. Karena kita peringkat P1. Dan kalau di jalur teman kita itu tidak ada yang berperingkat, baru kita makan nih. Bulat-bulat kita teguk nih. Nah, jadi kalau di jalur kita yang sudah ada peringkat kawan-kawan kita, itu kita tidak bisa makan 30%. Sudah jelasin. Ya kan? Bonusnya sudah diberikan ke P1, kita cukup 10%. Bagaimana dengan 30%-nya? Kita buka jalur baru kita bisa dapat penghasilan dari 30%-nya. Oke. Lalu bagaimana dengan orang yang berperingkatnya sama dengan kita? Di sini sudah jelas. Nah, jadi kalau misalnya kita peringkat P1, teman kita peringkat P1, ya kan? Nah, kita hanya dapat ini 10% dari teman kita. Ya. Jadi gini, ya kan? Nah, nih, saya ambil contoh, ya kan? Omset dari teman kita ya kan, anggaplah omset dari teman kita itu 30.000, ya kan, dia peringkat P1 kali, ya kan, anggap 1% per hari ya. Nah, dari tim dia dapat $300 per hari, berarti hak dia adalah 20%. Kita dapat berapa? Ya kan, karena kita sama peringkat dengan dia, ya kan. Kita dapatnya adalah sebesar 60%, 20% yang kita dapat. Gitu dapatnya. Itu belum dihitung capping ya. Belum dihitung capping. Itu dapat kita. Ya. 20% dengan peringkat yang sama. Ingat itu. Ini belum capping. Kalau hitungan capping saya, kalau peringkatnya sama V1, ini dikalikan, ya kan? Dikalikan dengan, kalau salah saya ini dapatnya
Dikalikan 3 nih kalau salah. Dibagi 3 nih. Bagi 3. Ini dapatnya $4. Ini ya. Kalau dia sudah peringkatnya sama. Peringkat sama ya. Tetapi untuk yang tidak ada peringkat dia full 30%. Nah, bila dia apa namanya itu yang peringkat sama ya. Peringkat sama, dia dapat 20%. Nah, kalau dia itu peringkat V2, anggaplah ini 30.000 ya kan, kali 1%, ya kan, kali 3 teman kita V1 20%. Nah, ya kan? 20%. Kita dapat berapa? Karena kita peringkat V2. Nah, kalau kita V2 kita dapatnya itu 10% karena 10%-nya udah V1. 10%. Jadi dapat $30 ya. Jadi beda dapatnya karena kita dapat ke sampingnya lebih besar karena lebih banyak. Ya, itu harus jelas ya, harus jelas. Jadi kita tahu berapa sih penghasilan. Ya, jadi kalau kita punya teman ya kan mungkin peringkatnya sama, jangan salah, dia penghasilan dia tidak yang paling bawah, yang penghasilan lebih besar dibanding dia. Ya. Ade. Nah, itu yang ini. Nah, ya, saya kebetulan yang akun yang ini V1-nya seperti ini ya kan, udah kelihatan itu tadi tuh. Ya kan? V1. Nah, ini V1. Nah, kebetulan ini V1 bawaan dari lahir, ya kan? V1 bawaan dari lahir. Nah, jadi apabila V1 lama ini, ya kan, tidak terpenuhi $30.000, kan? $30.000 dalam 2 bulan ini, sisa 2 bulan lagi nih, ya kan, 1 bulan udah jalan. Dalam 2 bulan ini, ya kan, dan tidak, ya kan, itu satu ya, $30.000 dan staking. Nah, stakingnya tidak mencapai $500, ya ini tinggal wassalam lah. Jadi peringkatnya downgrade, tidak lagi V1 ya. Begitu juga dengan yang teman-teman yang memiliki peringkat bisa-bisa turun peringkat. Ya kan? Tetapi kalau saya memenuhi $100.000 dengan 2 orang yang nongol di sini V1 ya kan, otomatis akan menjadi V2 ya kan, menikmati peringkat V2. Jadi itu ngerti ya, buat teman-teman yang memiliki peringkat ya kan, memiliki peringkat V1 ya kan, untuk mempertahankan peringkatnya dipersilakan ya kan, dipersilakan untuk melakukan staking minimal nih untuk V1 ya. Untuk V2 dipersilakan 1.000, begitu juga untuk V3. Itu udah syarat pribadi. Syarat akun pribadi itu ya kan, untuk mempertahankan peringkat. Ya, untuk mempertahankan peringkat, dan syarat ketiga ininya omset minimal harus terkejar. Omset minimal. Kalau tidak akan kembali ke peringkat awal. Oke? Nah, itu udah syarat. Nah, begitu juga dengan V2 ya. V2 itu kita telah memenuhi daripada saat memiliki ini ya. Ini sudah saya jelaskan, $100 deposit ya kan, 1.000 loh, ininya 1.000, dan ini bisa dibaca. Ini bisa dibaca dan ini ya kan, kalau kita komitmen ya kan, komitmen dengan tim kita yang memiliki peringkat sama-sama berjuang, ini hasilnya luar biasa. Nanti di grup WA itu yang masuk grup ya kan, itu biasanya di-share oleh para leader ya kan. Para leader, saya sih tidak ngomong para leader, kebetulan mereka yang memegangnya semuanya ini ya kan akan nge-share. Ini untuk bonus-bonus marketing plan-nya ya. Ini yang masih, ini marketing plan yang masih UBX. UBC-nya belum nih. Kayaknya ini UBC-nya belum nih. Ya, UBC-nya belum nih. Yang untuk UBC ya kan belum saya terima ya. Yang untuk UBC belum saya terima. Oke ya. Jadi masih ini, lalu saya rasa bosan pula orang dengar celoteh saya ini. Ya. Ini ini ada yang ngapus ini, apa ini?
Saya suka kali yang ini ada yang komplain. Saya bantu jelasin, saya pula dikomplain. Oke, saya baca lagi nih. Ya, Zoom ini. Udah yang Mister, udah saya ini jelaskan marketing plan. Saya ya udah, kalau staking ambil yang 30 hari, apakah setelah 30 hari status akun kita tetap aktif, walau kita tidak staking lagi setelah 30 hari. Yang menandakan bahwa akun kita tuh aktif atau tidaknya, itu berdasarkan staking. Selama kita tidak staking, akun kita dianggap tidak aktif. Itu saya garis bawain. Ya, itu udah dijawab sih, ya kan. Lalu UBX Exchange kapan kira-kira listing di CMC, Pak? Untuk listing CMC saya belum tahu, tidak dapat kabar, ya kan. Tapi bisa dilihat dia udah terdaftar di apa yang Cina punya ya, itu udah di Zoom ya kan. Jadi tidak berpatokan daripada listing di CMC, koinnya listing CMC ya kan. Sekarang ini yang pastinya staking WD lancar ya kan, kita nikmatin kalau bisa panjang ya kan. Jadi yang pastinya kita masalah masuk ke CMC atau tidak, kebetulan saya bukan manajemen dan belum dapat informasi secara detail. Itu yang pastinya ya kan. Yang tahunya saya hari ini menjelaskan tentang kita wajib untuk staking biar kita keluarkan daripada EUSDT kita ya kan, kita nikmatin penghasilan kita di sana ya. Lalu kapan staking UBX atau UBC sama? Ya, bisa konversi modal lama. Kalau staking UBX atau UBC sama ya, bisa staking modal lama. Ya, jadi kalau kita staking UBX atau staking UBC itu sama, tergantung dengan kita. Dan kita bisa staking modal lama. Oke, modal lama bisa kita staking. Bisa kita konversi, sorry. Jadi terserah, pilih aja UBX atau UBC. Saya lanjut lagi baca. Bisa, tapi saran bagus staking. Oke, benar. Terima kasih. Udah dijawab. Ini ada yang ngapus nih. Nah, apa dihapus nih? Ya, ini kejam. Izin bertanya leader. Wah, saya bukan leader. Saya ini cuma suka zoom aja. Kalau staking UBC tanpa staking UBX, apa bisa dapat profit EUSDT? Dapat, Pak. Aman. Dapat. Itu udah banyak kawan-kawan yang sudah staking UBC tapi tetap dapat konversi. Oke? Ini udah dibalas ya. Nah, staking UBC bisa untuk klaim kosong beberapa hari. Oke, itu terima kasih udah dibantu jawab. Bertanya leader, kalau kita sudah staking bagaimana dengan token ekuitasnya? Ini saya jelaskan lagi, token ekuitas itu apa namanya, prase daripada project ke depan ya. Project ke depan mereka itu kalau tidak salah saya September itu tuh. Kalau jadwalnya September. Dan yang ini aja udah kecepatan mereka melakukan ini. Kemarin informasi saya sih 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan loh. UBC ini ada, tapi ternyata mereka udah lakukan di sini. Karena waktu saya mendengarkan Zoom, walaupun terpatah-patah dengan bahasa mereka, baik itu bahasa Melayu, India, lalu ada bahasa Inggris, terpatah-patah saya menerjemahkannya. Cuma saya dengar itu 2 bulan ke depan. Tetapi mereka udah memutuskan per kemarin ya, wajib staking dengan adanya UBC. UBC sudah listing di UBX. Nah itu yang termasuk saya secara pribadi, kok cepat kali, katanya kemarin 2 bulan. Nah itu ya kan. Nah yang ekuitas, token ekuitas itu September. Jadi saya belum tahu informasi secara detail, maaf itu tidak bisa saya jawab. Nanti salah saya jawab. Join di UBX apakah harus punya downline? Tidak. Bisa main sendiri. UBX itu kita main sendiri boleh, mau ngajak downline boleh, terserah kita. Yang penting kita nyaman. Mau deposit kita, mau staking kita boleh, tidak staking kita boleh. Kalau cuma trading aja kita boleh. Nah, saya kebetulan ada akun yang hanya trading saja. Kebetulan main trading voucher. Trading vouchernya lebih enak di sana dibanding saya main di Binance. Ya, jadi kalau tidak percaya mungkin orang ini cobalah di trading voucher dia. Tidak spot ya, tapi voucher. Itu lebih enak saya karena saya lihat, wah ini enak ini. Lalu saya lihat ini saya, oh ya saya lihat di sini saya bagi layar lah.
biar kawan-kawan juga tahu lah, berbagi ilmu lah ya. Nah, berbagi ilmu lah. Nah, ilmu mahal kata orang, tapi kita harus berbagi lah. Ya, jadi future. Nah, jadi trading ya kan, saya biasanya melakukan 2 trading lah, future sama Bitcoin ya. Kenapa saya trading di Bitcoin sama future? Itu kan saya ngiseng saja awalnya. Jarak kenaikan ke penurunan, lalu ini tidak terlalu membuat saya kerugian terlalu besar pada saat saya merubah arah ya kan. Ini saja saya terdapat likuidasi saya aja kalau Ethereum mencapai 1946 ini $1 saya hilang ya, $1 itu kan. Tapi kalau dia naik itu luar biasa dia. Nah, begitu juga dengan Bitcoin. Bitcoin ini harganya masih koreksi ya. Nah, di sini setiap saya staking saya akan tunjukkan di sini spot. Nah, di sini nih. Saya lihatkan histori ya, Pak. Saya dapat ini dari sistem mendistribusikan 0,3 USDT. Ini deposit saya, tidak usah dilihat itu deposit. Ini penarikan, tidak usah. Ini yang sistem aja nih. Itu tadi tanggal berapa tadi? Lupa saya tadi. Nah, ini tanggal 29 nih. Ingat, tanggal 29 nih. Sistem yang ngasih itu. Nah, ini tanggal berapa lagi nih? Tanggal sistem lagi ngasih nih. Tanggal 28, tanggal 28. 2 kali sistem ngasih dengan saya. Lalu tanggal 28 ya, tanggal 27 belum ya? Nah, tanggal 27 nih. Ini tanggal 27 nih. Sistem ngasih saya. 2 kali sistem ngasih saya. Tanggal 26, sistem ngasih saya. Ya. Nah, begitu juga dengan ini. Ya. Yang sistem ya, sistem ngasih saya. Di sini saya akan jelaskan juga. Sistem ngasih dengan kita itu ada faktornya. Faktor pertama itu biasanya dari kita menjual membeli dari UBX, UBC, walaupun itu spot, itu kita dapat fee lah ya. Yang kedua dari trading transaksi kita. Yang ketiga dari tim-tim kita yang trading jual beli. Itu yang didapatnya. Ya. Nah, kenapa ini dapatnya 2? Ya kan, ada yang 2. Biasanya yang kayak 2 ini, yang satu itu dari tim kita. Saya nggak tahu yang mana dari tim. Yang satu adalah dari kita pribadi. Itu kan tanggal 27 nih. Ya kan? Ini tanggal 26. Ya kan? Karena saya transaksi trading di sana, ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bingung kenapa saya dapat itu ya kan. Nah, itu tambahan-tambahan yang saya dapatin di beberapa akun saya, ya. Karena ada yang trading, ada buy, ada sell ya kan di sana. Nah, itu begitu juga yang lainnya. Saya rasa udah cukup itu. Apa masih ada yang mau bertanya lagi nih? Apakah nilai ini saya habiskan pertanyaan yang di dalam ini ya. Profit UBX setiap hari apakah secara otomatis masuk ke akun penghasilan? Ya, masuk, Pak. Masuk di yang profit UBC masuk. Tadi mungkin Bapak nggak jelas ya. Saya ini ya. UBC itu harus diklaim, Pak. Nah, saya berbagi layar lagi nih. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Wajib diklaim per day, per hari. Nah, penghasilan UBC wajib diklaim per hari. Nih. Kalau tidak diklaim tidak masuk kayaknya nih. Ya, BC harus diklaim biar masuk di sini nih. Masuk di aset. Ya, itu kayaknya harus diklaim. Ya, harus diklaim. Oke. Tuh, kalau tidak diklaim nanti takutnya tidak dapat, Pak. Ya, klaim aja, Pak. Diklaim aja tiap hari itu hasilnya. Oke, saya lanjutin lagi. Apakah UBX bisa dibeli saham sebelum listing? Apakah UBX bisa dibeli saham sebelum listing? Nah, itu saya nggak tahu itu. Oh, juga pertanyaannya masih saya agak rancu itu, Pak.
ya kan? Apakah nilai lebih bila UBX listing di exchanger luar? Apakah nilai lebih bila UBX listing di exchanger luar? Nah, itu saya kalau exchanger luar itu biasanya harganya sama dengan exchanger UBX ya kan. Jadi tidak ada nilai lebihnya. Cuma pada saat kita melakukan penarikan saja, penarikan exchanger luar itu kan memiliki aturan berbeda-beda. Setiap exchanger memiliki aturan berbeda-beda, ya kan? Apakah UBX bisa dibeli saham sebelum listing? Nah, saham sebelum listing, kalau UBX-nya itu bisa dibeli di exchanger. Kalau token ekuitas tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli karena itu memang penghargaan daripada UBX ke orang yang dulu ikut serta di UBTech. Oke, saya rasa cukup ya. Kita mungkin akan ada Zoom yang lainnya. Udah setengah 10 ya, setengah 10. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Anto. Kita Ya, terima kasih. undian dulu, kita hiburan Oh, ya ya. sebagai janji kita. Oke. Hiburan Coba ya. kita screenshot ya, kita bagi layar gantian. Ini Oke, di saya silakan. ada 34 orang. Saya lihat dulu spinnernya, aplikasi spinnernya ya kita. Oke, sorry. Bentar Layar teman-teman. saya atau layar Mister? Layar saya. Oh, Saya oke. berbagi layar. Saya merokok. Nggak apa-apa merokok. Oke. Mana dia? Udah ya bagi layar ya Pak Anto. Belum masuk nih layarnya. Ya, maksudnya oke, saya bagi layar. Saya bagi layar, bagikan layar. Saya ikut juga, Pak. Ikut juga semua kecuali saya. Asik. Ya. Kan senang Baik, gitu kalau terima dapat kasih juga. teman-teman ya. Kita lihat di Zoom. Di Zoom ini layarnya sudah ya Pak Anto ya. Oke, sudah. Siap. Oke. Zoom. Nah, teman-teman dilihat di Zoom ini orang-orangnya, teman-teman bisa lihat ini nama-namanya. Kelihatan ya namanya Pak Anto? Kelihatan. Ya, nomor 1 ada Yemi, nomor 2 Pak Anto, nomor 3 Gus Mantra, ya kan? Yes. Jadi urutan nomor 1 sampai ini ya. Nah, jadi teman-teman, ini Zoom kita lintas generasi, lintas siapapun tim ya, kita satu atap, kita satu perusahaan ya. Artinya kita membantu semuanya. Kalau selama ini Zoom pakai bahasa Inggris, kita berusaha memahami ya. Ini kita buat Zoom Indonesianya. Jadi sesimpel mungkin teman-teman ya. Jadi sekali lagi konsepnya kalau kami edukasinya adalah bisnis jaringan itu adalah duplikasi ya. Nah, segera mulai yang belum staking, segera staking $100 UBC mumpung promo ya biar dapat 1% per hari. Kemudian biar bisa convert juga 0,2% USDT-nya ya teman-teman ya. Oke, kita start ya. Ini sekedar hiburan saja, satu orang pemenang ya. Hadiahnya 100 juta rupiah kurang 0000, jadi 100.000 rupiah saja. Oke, kita lihat nomor berapa dia urutannya. Ya, langsung nomor 2. Siapakah itu nomor 2? Saya tuh. Kok bisa begitu? Ini tidak ada rekayasa ini. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita sekali lagi ya. Ya Pak Anto tetap dapat ya. Sekali lagi teman-teman kita undi sekali lagi ya. Kok bisa begitu ya? Inilah namanya rezeki teman-teman ya. Nomor 2 lagi. Nomor 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I Ketut Agus Riyadi. Oke, Bang I Ketut silakan WA Pak Anto, itu nomor Pak Anto coba. Yes. Terima kasih. Ya, itu nomor WA Pak Anto, kirim ke Pak Anto nomor rekeningnya. Nanti Pak Anto yang akan kirim ya, 100.000 rupiah, lumayan lah buat imlekan. Terima kasih teman-teman, semangat malam, sampai jumpa di Zoom berikutnya. Jadi kita berbisnis, sampaikan apa adanya ya, jangan janji-menjanji, jangan jamin-jamin. Bisnis ini bisa tahan ya ketika komunitasnya internasional bekerja berjalan, dan alhamdulillah sampai hari ini terbukti ya. Ini UBX memberikan pengembalian modal dan segala macamnya ya. Oke, sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai cuma 2 kali. Itu Pak
Pak yang dapat ini tadi japri saya ya, nomor handphone saya Siap, 0853. siap Pak Anto, siap. Oke, biar bisa di ini langsung dieksekusi. Ya, nomor Siap. saya disimpan, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak, terima kasih.